Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini saya akan membawakan sebuah cerita dari tulisannya Sinta Diari, sebuah kisah yang berjudul Misteri di Tanah Minang. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Aku cukup lelah setelah perjalanan pulang dari Gunung Kerinci. Sebagian waktuku hanya aku gunakan untuk bermalas-malasan. Tidak ada yang menarik di dunia manusia ini. Semuanya hanya pura-pura agar terlihat seperti yang mereka inginkan. Beberapa hari kemudian aku mendengar kabar bahwa Aris, kakakku, pulang ke Sumatera Barat. Istrinya masih memiliki hubungan saudara dengan Bon. Masih satu suku dan mayoritas satu kampung masih memiliki hubungan saudara. Rumah Aris juga tidak terlalu jauh dari Bon, hanya berbeda RT saja. Aris sebelumnya tinggal di Jogja bersama istrinya, tetapi akan menetap di Sumatera Barat karena pekerjaan Aris sudah selesai sebagai pemborong bangunan. Di tempat kakakku Aris ini, konon masih sering terjadi adanya teror makhluk yang mengerikan, namanya adalah palasik, atau di daerah lain disebut kuyang dan sebagainya. Menurut warga sekitar, palasik itu adalah semacam lelaku ilmu hitam. Konon ilmu ini akan diwariskan turun-temurun ke anak cucu, tetapi tidak sembarangan orang bisa menguasainya. Hanya orang yang mempunyai ilmu hitam tingkat tinggi yang mampu menguasai ilmu tersebut. Palasik ini adalah ilmu yang turun-temurun dan biasanya mereka hidup di komunitas yang sama. Wujud dari palasik diketahui hanya kepala dan organ dalam yang melayang-layang di udara. Sangat menyeramkan dan menjijikan. Palasik sangat suka menyerang anak-anak balita, bayi yang masih dalam kandungan, dan bahkan mayat anak-anak. Aku dan Jaka pernah melewati perkampungan di daerah Sumatera Barat yang konon tempat itu adalah sarang palasik. Maaf, tidak bisa aku sebutkan nama perkampungan tersebut. Orang-orang di sana sangat ramah dan menyambut baik pendatang baru, serta di sana sangat banyak janda, entah itu tua ataupun muda. Aku dan Jaka pernah mampir di warung kopi, lalu secara tidak sengaja ada bapak-bapak mengatakan kepada kami, "Nah, di sini banyak janda kaya, mau tidak?" Kata orang itu bercanda, tetapi memang benar adanya. Pastinya kami tidak terlalu menganggapnya serius. Palasik bisa berwujud laki-laki ataupun perempuan. Wujud mereka sama seperti yang sudah aku sampaikan sebelumnya, hanya kepala dan organ dalamnya saja. Jika palasik menyerang anak bayi yang ada dalam kandungan, bayi yang lahir akan mati tanpa adanya ubun-ubun. Namun jika menyerang anak-anak balita, palasik biasanya akan menyerap darahnya. Dan jika tidak segera ditangani, balita tersebut akan meninggal juga. Namun palasik akan memakan bayi apabila bayi tersebut sudah meninggal. Sosok itu akan memakannya di tempat sehari setelah kematian si bayi. Biasanya di beberapa daerah di Minang, jika anak bayi meninggal, kuburnya akan ditunggu oleh keluarganya hingga 7 hari ke depan untuk berjaga-jaga jika jasad anak tersebut menjadi makanan palasik. Sebenarnya aku sudah lama mendengar mitos tentang hantu ini, tetapi tidak pernah aku mampu membuktikan. Hingga kedatangan Aris di Sumatera Barat, misteri palasik akhirnya terungkap. Tentunya aku senang Aris tinggal di Sumatera Barat. Lagi pula istri Aris juga asli Minang dan masih memiliki hubungan saudara dengan Bon. Aris di Sumatera, pastinya aku tidak sendirian lagi. Apalagi anak-anak Aris yang masih kecil-kecil membuatku betah untuk sering berkunjung ke rumahnya. Beberapa hari berlalu setelah Aris tiba, waktu itu aku di tempat mertua Aris di mana Aris tinggal. "Bagaimana? Betah di sini? Betah toh?" tanya Aris dengan bahasa Jawa. "Betah-betahin mas, sudah seharusnya." "Kapan kamu mau nikah? Umur kamu itu udah tua. Sudahi masa main-main dengan hal-hal gaib. Itu tidak baik buat kamu." Aris berikan nasihat. "Nanti mas, kalau sudah lepas dari sini, jodohnya juga belum ada kok. Buru-buru cari jodoh juga tidak baik mas."
Lah iya, tapi kamu harus punya ancang-ancang juga. Abung dulu, jangan buat jalan-jalan terus berburu demit. Aku hanya tertawa lalu duduklah istri Aris dan menceritakan soal temannya yang tengah hamil. Bahwa temannya diteror oleh sosok hantu setiap kali hendak tidur. Istri Aris menceritakan bahwa temannya yang tengah mengandung sering didatangi hantu Palasik. Banyak warga yang berjaga-jaga di rumah kawannya itu. Namanya manusia, tentu sering membuat kesalahan dan kadang lengah. Tidak mungkin setiap hari selalu bersiap siaga. Nyatanya, meski sudah dijaga oleh beberapa warga, Palasik itu masih bisa masuk. Istri Aris bercerita panjang lebar dan itu membuat aku tertarik dan ingin ikut andil membantu kawannya istri Aris. Beberapa hari berikutnya di suatu daerah, sore itu aku mengunjungi rumah tempat kawan istri Aris, sebut saja namanya Uni Nelly dan suaminya Rosi. Ditemani istri dan anak-anak Aris, aku berkunjung di rumah Rosi. Kami berkenalan dan berbincang-bincang sesaat. Saat itu istrinya Rosi sudah hamil besar, mungkin beberapa hari lagi akan melahirkan. Istri Rosi hanya di kamar tidak beranjak dari kamarnya. Aku meminta izin Rosi untuk menemui istrinya, lalu Rosi mengizinkan. Wajah istrinya pucat dan terlihat lemas. Rosi pun menjelaskan beberapa bulan lalu, hingga saat itu istrinya selalu didatangi hantu Palasik. Dengan sedikit pembelajaran dari Jaka, aku sudah bisa sedikit menerawang. "Maaf, udah boleh aku menyentuh perut istrimu?" kata Tori. Iya mas, tidak apa-apa." Sebelumnya istri Aris sudah mengatakan bahwa aku ini termasuk orang yang bisa mendeteksi unsur gaib, jadi Rosi tidak keberatan. Ketika aku menyentuh perut istri Rosi, tanganku sangat dingin seperti es, sehingga istri Rosi kaget. Ternyata aku memang kedinginan dari perjalanan ke rumah Aris menuju ke tempat Rosi pagi itu. Kami kehujanan juga. Setelah memegang perut istri Rosi, ternyata aku tidak mampu merasakan apapun. Tidak ada jejak energi negatif yang menempel pada tubuhnya. Setelah beberapa saat Aris dan istrinya pulang dan aku tinggal di sana, ingin ikut menjaga bersama warga dan membuktikan kebenarannya. Tentu aku membawa perlengkapan untuk kerja esok harinya. Hingga malam tiba beberapa warga sudah ada yang kumpul. Aku dan Rosi ke masjid untuk sholat isya. Setelah itu aku berkenalan dengan beberapa warga. Ada salah seorang warga yang mengaku dia adalah orang pintar. Sebut saja Pak Nga. Para warga manggilnya Mak Nga. Ya, dari cara bicaranya dan pengetahuan soal gaib masih jauh dibandingkan Jaka. Cuma Pak Nga ini sering berurusan dengan Palasik, jadi pengetahuan beliau soal Palasik jauh lebih dalam. Waktu saat itu sudah pukul 8 malam lewat, dan hari itu hujan yang membuat kami para warga sebagian bubar. Tuan rumah menyiapkan kopi dan beberapa cemilan. Hujan memang merepotkan kami, tapi adanya kopi menghangatkan suasana. Hujan masih gerimis agak lebat. Kami yang berada di teras rumah Rosi tentu tidak bisa melihat keadaan di luar. Waktu berlalu hingga pukul 10 malam. Dari dalam rumah Rosi, mertuanya berteriak, "Palasik!" Sontak kami yang berada di teras bubar. Ada yang masuk ke dalam rumah, ada yang di luar, hujan-hujanan. Beberapa warga ada yang membawa parang dan senjata tajam lainnya. Disitulah aku percaya dengan melihatnya sendiri. Palasik itu keluar dari rumah gadang tempat Rosi. Sosok kepala dengan berambut panjang serta semua organ dalam yang tergelantung terbang keluar. Beberapa warga mengejar tetapi kehilangan jejak. Saat itu Rosi sedang di kamar mandi dan istri ditunggu ibu mertuanya. Saat kejadian mertua Rosi langsung pingsan. Ayah mertuanya sudah lama meninggal dan Nelly adalah anak tunggal. Jadi Rosi statusnya lelaki di rumah tersebut. Ibu mertua Rosi pingsan setelah berteriak dan para warga berhamburan masuk rumah. Yang lainnya berjaga di luar meskipun dalam keadaan hujan. Rosi dan istrinya bisa dibilang masih pengantin baru. Kurang lebih 3 tahun menikah dan anak yang dikandung istrinya anak pertama mereka. Umur mereka juga tidak jauh beda denganku. Istri Rosi yang menangis tidak bersuara. Dalam keadaan ketakutan ketubannya pecah seperti hendak melahirkan. Rosi buru-buru menggendong istrinya dan membawanya ke rumah bidan terdekat. Memang di daerah tersebut cukup banyak yang berprofesi sebagai bidan. Tidak terlalu bingung meskipun rumah sakitnya jauh. Beberapa warga mengantar kepergian Rosi, termasuk aku dan Pak Nga. Warga lainnya tetap berada di rumahnya, membantu menyadarkan ibu mertua Rosi. Kami rombongan yang mengantar Rosi tiba di rumah bidan. Ibu bidan siap siaga ketika pasien datang. Istri Rosi dibawa ke ruang praktek bersama Rosi, sedangkan kami berada di luar. Hampir 3 jam kami menunggu.
dan sesekali kami mendengar teriakan istri Rosi. Setelah beberapa saat kemudian, Rosi keluar memanggil Pak Nga. Kemudian Pak Nga menyuruhku ikut dan yang lain tetap di luar. Aku dan Pak Nga masuk untuk melihat kondisi istrinya. Istrinya sangat pucat, kehabisan darah, dan sangat disayangkan anaknya tidak selamat. Astagfirullah. Kondisi anaknya sangat memprihatinkan. Kepalanya memanjang tanpa ada ubun-ubunnya. Rosi hanya menangis tanpa bersuara sambil menggendong buah hatinya sambil menciumnya. Kondisi bayi tersebut sama seperti halnya anak baru lahir. Kepalanya memanjang tetapi tepat di ubun-ubunnya cekung. Udah, Umi ingin melihat anak kita. Uni Nelly bicara kepada Rosi dalam keadaan pucat dan lemas. Lalu Rosi mendekati istrinya. Istrinya juga ikut menangis, pemandangan yang mengharukan. Sepasang suami istri yang menangis kehilangan buah hatinya. Ibu bidan ikut terbawa perasaan hingga ikut menangis. Siapa yang tidak merasakan kesedihan ketika kehilangan buah hatinya? Aku tahu seperti apa perasaan mereka. Uni jangan tidur dulu, biar ibu periksa, ucap ibu bidan sambil menyadarkan Nelly. Sayang, jangan tidur dulu, Rosi berkata dengan istrinya yang masih berlinang air mata. Istrinya tertidur dengan raut mukanya tersenyum. Ibu bidan mulai panik dan mencoba membangunkan Nelly kembali. Rosi juga berusaha untuk membangunkan istrinya. Dia menepuk pipinya berkali-kali. Sayang, bangun. Bidan memeriksa kondisi Nelly dan takdir sudah berkehendak. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nelly telah meninggal. Tangisan Rosi kembali pecah. Ya Allah, sayang, mohon bangun. Sambil menangis, Rosi masih mencoba membangunkan istrinya. Ibu bidan melihat kami dan bergeleng kepala, kemudian meninggalkan ruangan. Pak Nga menghampiri Rosi dan mengelus pundaknya. Sabar nak, yang tabah. Pak Nga mencoba untuk menenangkan Rosi. Melihat keadaan Rosi membuatku marah sekali. Aku paham betul bagaimana yang dirasakan oleh Rosi. Dalam hati aku bertekad untuk memburu palasik itu. Pak Nga menghampiriku dan mengajakku keluar. Mas, bisa aku minta tolong? Aku akan cari siluman itu sampai dapat. Bisa mas temani aku? Siap Pak Nga. Dengan senang hati aku bantu semampunya. Aku punya kenalan namanya Jaka. Aku rasa dia bisa membantu lebih banyak. Terima kasih mas. Beberapa warga ikut tersulut emosinya saat mengetahui apa yang terjadi. Mereka akan turut membantu juga. Akhirnya kami bubar. Ada yang kembali ke tempat Rosi dan ada pula yang pulang masing-masing. Malam itu kurang lebih sudah pukul 2-3 pagi. Karena esok harinya aku harus berangkat kerja, aku istirahat di balai pemuda ditemani beberapa warga. Pagi harinya aku berangkat kerja. Seluruh tubuhku sakit semua, kepalaku juga pusing karena kurang tidur. Pulang kerja aku langsung ke kontrakan istirahat hingga saya terbangun oleh Mbak Kun yang sedang menyanyi. Saat itu sudah jam 11 malam. Tidak mungkin aku cari makan di luar. Akhirnya aku hanya buat mie instan. Aku melangkah ke dapur. Di ruang tamu ada beberapa helai rambut panjang yang kusut. Aku ambil dan kantongi. Tiba di dapur, Mbak Kun masih bernyanyi dan menggoyangkan badannya di bibir sumur. Permisi ya Mbak. Aku melewati Mbak Kun dan masuk kamar mandi. Saya keluar kamar mandi, Mbak Kun masih ada. Lagi seneng ya Mbak? Mbak Kun hanya mengangguk. Aku merogoh kantongku dan mengeluarkan rambut yang aku pungut dari ruang tamu. Ini rambut Mbak kan ya? Aku berkata sambil menyodorkan tangan. Mbak Kun hanya mengangguk. Ini saya kembalikan, saya tidak butuh ini Mbak. Mbak Kun hanya bergoyang sambil bernyanyi. Saya taruh sini ya Mbak. Aku letakkan di depan kaca, kemudian aku ke dapur masak mie. Selesai masak aku ke ruang tamu. Mungkin rambut Mbak Kun jatuh ketika hendak bersihkan ruangan pikirku, dan itu mustahil sih. Belum pernah lihat juga makhluk halus bersih-bersih rumah. Selesai makan aku menghubungi Jaka untuk datang ke kontrakan. Tentu aku ingin Jaka membantu untuk mencari keberadaannya Palasik. Karena Jaka sibuk, Jaka bisa datang minggu depan. Hari itu juga aku kabari Pak Nga bahwa aku bisa datang minggu depan. Pak Nga tidak keberatan tentunya, dan Pak Nga tetap mencari bersama warga walaupun tanpa aku. Aku kembali ke kamar dan melanjutkan tidurku. Tiba-tiba ada suara genteng rumah dilempar batu. Antara nyaman dan tidak sebenarnya karena kehadiran kedua sosok yang ada di kontrakan. Ditambah kucing besar yang Jaka bawa yang kadang berisik, membuat aku susah tidur jika tidak menggunakan handsfree. Aku keluar rumah sejenak. Ketika buka pintu, banyak sekali kucing di depan teras. Salah satunya kucing besar yang rebahan di ujung teras sebelah sudut kiri.
Aku berjalan menuju belakang rumah. Kucing besar mengikutiku dari belakang. Awalnya aku takut, tapi aku yakin jika kucing besar itu tidak akan menyerangku. Brak! Sesuatu jatuh di depanku. Di depanku sosok hitam berbulu, perut buncit yang tengah duduk malas sambil tertawa seram dengan taringnya yang panjang sepanjang lenganku. Jangan sembarangan lempar batu om, atau rumah bocor nanti. Om Ken hanya mengangguk sambil tersenyum menyeringai. Om Ken menyodorkan tangannya, di telapak tangannya ada cincin, warnanya kuning seperti emas dan dengan batu berwarna merah kehitaman. Buat saya ini om. Om Ken mengangguk. Aku tidak butuh om. Om Ken kembali menyodorkan tangannya seakan memaksaku menerimanya. Jangan usil kau ya, terima kasih pemberiannya. Aku mau istirahat, jangan ganggu aku ya. Aku berkata sambil kembali masuk rumah diiringi kucing besar. Aku masuk rumah dan tidur. Meskipun tidak bisa tidur sebenarnya, tapi lama-kelamaan aku mengantuk juga dan tertidur. Bangun pagi seperti biasa melakukan aktivitas sebagaimana mestinya. Pulang kerja aku mampir di kedai kopi, masih satu kampung dekat kontrakan. Ada beberapa pemuda sedang membicarakan sesuatu. Mereka melihat seekor harimau di dekat kuburan, kata mereka, yang tidak sengaja aku menguping. Kemudian aku pulang. Sesampainya di rumah aku melihat semakin banyak kucing-kucing di halaman rumah. Aku juga beli makanan hewan di perjalanan pulang tadi. Meski kucing di luar memang kucing liar, sesekali aku belikan makanan. Beberapa jam kemudian, waktu sudah menunjukkan pukul 10 lewat. Karena tidak sabar harus menunggu tengah malam, aku tidur dan terbangun mendengar seseorang menyanyi sambil menyisir rambutnya duduk di samping membelakangiku. Sayup-sayup aku membuka mata, masih terlalu mengantuk. Tetapi aku tetap bangun. Yang duduk menyanyi dengan nadanya yang lembut adalah Sinta. Waktu sudah hampir jam 2 pagi. Sinta datang tidak ingin menggangguku istirahat dan memilih untuk menunggu. Itu bukan pertama kalinya, karena aku sering ketiduran ketika Sinta datang. Bahkan Sinta pernah menungguku tidur hingga waktu hampir subuh. Maaf istriku, aku ketiduran lagi, kataku dan Sinta hanya tersenyum. Karena waktu juga masih panjang, aku meminta Sinta untuk membantuku meraga sukma. Meskipun tadinya Sinta meminta tidak perlu melakukan hari itu, tetapi aku tetap memaksa. Seperti biasa setelah meraga sukma, kami menuju tempat yang istimewa untuk kita berdua. Setelah itu Sinta memberikan sebuah permintaan, dan aku minta untuk mencari siapakah dalang dari siluman palasik itu. Sinta tentu tidak keberatan. Akhirnya kami menuju sebuah desa, tepatnya masih bertetangga dengan desa Rosi. Inilah tempat yang kamu cari suamiku, tetapi aku tidak bisa memastikan yang mana sosok yang kamu cari. Yang mana? Maksud kamu, di sini tidak hanya ada satu palasik? Benar suamiku, tetapi tempat ini akan sulit dicari jika hanya orang biasa yang mencarinya. Singkatnya Sinta menjelaskan bahwa area ini dilindungi atau diberi pembatas gaib, supaya orang-orang tidak menyadarinya. Hanya orang yang punya kemampuan tertentu saja yang mampu menembusnya. Jelas ini akan sulit jika hanya para warga saja yang mencari. Terima kasih istriku, Sinta membalas dengan senyumnya. Tidak perlu kamu cari masalah suamiku, meskipun kamu berniat untuk menolong, karena siluman palasik itu sangatlah sakti ketika berwujud manusia. Bukan masalah jika hanya satu atau dua palasik. Di wilayah ini hampir keseluruhan memiliki ilmu tersebut. Aku akan berhati-hati. Palasik itu harus ditemukan. Jika tidak, akan selalu ada korban nantinya. Aku juga tidak sendiri. Jaka akan menemaniku. Aku tidak bisa mencegahmu. Ingat batasanmu dan jangan berlebihan. Aku khawatir terjadi apa-apa denganmu. Selama kamu mendukungku, apa yang harus aku takutkan? Sinta hanya tertawa kecil. Kemudian kami kembali. Sampai di kontrakan kami masih berbincang-bincang dan aku menceritakan Om Ken. Sinta akhirnya ingin menemui Om Ken dengan raut mukanya sedikit kesal. Tapi aku melarangnya. Om Ken hanya ingin memberikan cincin saja, tetapi itu membuat Sinta marah. Sinta mengatakan cincin yang diberikan Om Ken dipercaya berfungsi untuk kejantanan pria. Tetapi kadang ada kaum Om Ken ada yang iseng berlebihan. Alih-alih memberikan cincin kepada orang, ada kaum Om Ken yang menyamar menjadi orang yang memegang cincin tersebut dan berhubungan dengan istrinya. Kaum Om Ken sebenarnya baik, malah lebih baik kaum Om Ken daripada kuntilanak.
Tidak pernah sekalipun kaum Omgen mencelakakan manusia, hanya jahil saja meskipun kadang kelewatan. Tapi tidak sampai menyakiti. Jika ada yang pernah diganggu bahkan diteror oleh sosok hitam besar, itu jelas bukan genderuwo. Mungkin saja makhluk lain yang mirip-mirip, atau sejenis genderuwo yang dimanfaatkan oleh manusia untuk mengganggu orang lain. Hari mulai subuh, Sinta akhirnya pergi. Aku tidak bisa tidur lagi hingga pagi hari dan bersiap untuk bekerja. Beberapa hari kemudian Pak Nga mengabarkan bahwa kuburan anak Rosi telah digali. Panjang lebar Pak Nga menceritakan di desanya saat itu mulai gempar. Katanya Pak Nga juga dibantu oleh ahli spiritual dari Pasaman. Hari yang dinanti tiba. Sore itu Jaka sampai di kontrakanku. Jaka keluar dari mobil dengan penampilan yang mengingatkan aku di kampung halaman. Jaka memakai baju adat Jawa lengkap dengan keris yang diselipkan di pinggang. "Dari mana kau, Jaka?" kataku sambil terheran dengan penampilannya. "Baru selesai ada acara di Padepokan." Tanpa mengulur waktu kami berangkat menuju tempat Pak Nga. Setelah Jaka selesai berbenah, perjalanan butuh waktu 1 jam lebih. Kami sampai di perkampungan tempat Pak Nga berada. Lepas maghrib kami sampai. Aku dan Jaka berada di rumah Pak Nga. Di situ sudah ada ahli spiritual, sebut saja Abah Somad dari Pasaman. Kami berkenalan dan menyiapkan apa yang diperlukan masing-masing. Pemburuan Palasik dimulai. Di tempat Pak Nga tengah heboh, warga sedang mengejar sosok Palasik. Beberapa saat kemudian aku dan Jaka keluar rumah itu. Jaka sambil menenteng kerisnya untuk bersiap. Tidak lama kemudian kembali juga sosok yang kami tunggu. Palasik wanita kembali. Dari arah kejauhan terdengar sorak-sorai warga. Melihat kami, Palasik itu tidak jadi masuk rumahnya dan pergi. Kemudian warga menghampiri kami dan mereka sadar bahwa ada rumah tanpa pintu yang Jaka jebol. Kemudian Pak Nga menyusul. Saat itu pula Jaka menjelaskan semuanya. Beberapa warga masuk untuk memindahkan bayi dan ibu-ibu sebelumnya ke rumah warga terdekat. Karena terlalu banyak orang, Pak Nga membubarkan para warga yang berkumpul. Kami bertiga kembali bersembunyi dan kali ini agak jauh karena Jaka sudah meyakinkan bahwa kedua Palasik itu sudah dipastikan mati, tidak akan bisa kembali ke tubuhnya. Dalam persembunyian kami, seorang kakek-kakek menggunakan tongkat masuk rumah itu dan disusul oleh kedua Palasik yang terbang masuk rumah. Lama kami menunggu hingga hampir subuh, kemudian kakek itu keluar dengan raut muka yang marah, lalu mengetuk tanah dengan tongkatnya, kemudian menghilang. Apa yang sebenarnya terjadi di dalam? Tidak lama kemudian adzan subuh berkumandang, lalu kami masuk rumah tersebut. Kami masuk dan menyaksikan sepasang suami istri meninggal dengan kepala sudah menyatu dengan badannya. Dengan tubuh yang busuk berwarna biru kehitaman, hanya kepala mereka yang tidak berubah warna. Tetapi ekspresi mereka sangat menakutkan. Matanya melotot, mulut terbuka lebar yang sepertinya berteriak kesakitan sebelum akhirnya mereka meninggal. Untuk menjaga nama baik daerah tersebut, kami semuanya dan para warga yang menyaksikan sepakat untuk tutup mulut. Kematian sepasang suami istri dirumorkan dengan kematian tidak wajar. Apakah mereka yang membuat anak dan istri Rosi meninggal? Jawabannya bukan. Menurut pengalaman Pak Nga, suami istri tersebut adalah Palasik yang berbeda, bukan Palasik yang membunuh anak dan istri Rosi. Lantas siapa? Dan di mana Palasik yang seharusnya kami kejar? Semua masih menjadi misteri hingga saat ini dan masih belum ditemukan. Lalu pada malam itu seorang kakek yang datang masuk ke rumah tempat Palasik yang Jaka obrak-abrik. Kami memang sengaja menghindar. Jika waktu itu kami bertemu dengan kakek itu, kemungkinan kami akan celaka. Seperti yang Sinta katakan, Palasik adalah manusia yang sakti yang mempunyai ilmu hitam tingkat tinggi. Ketika berwujud manusia, mereka sangatlah sakti dan sulit untuk dikalahkan. Justru ketika berwujud Palasik, kesaktiannya memudar dan itu adalah kondisi terlemahnya. Mungkin itu penyebabnya Palasik selalu lari ketika ditemukan. Siapakah kakek itu? Kami juga tidak tahu. Aku dan Jaka berhenti ikut campur sampai di situ saja. Anaknya kemungkinan juga akan menjadi Palasik. Bagaimana nasibnya, kami tidak tahu juga. Kami tidak menceritakan yang sesungguhnya kepada Rosi. Yang Rosi tahu, kami telah menangani Palasik itu. Karena aku harus berangkat kerja, pagi itu aku dan Jaka pamit untuk pulang. Dan Jaka menyerahkan sisa beberapa botol cairan penangkal Palasik itu kepada Pak Nga. Lebih tepatnya untuk membunuh daripada menjadi penangkal. Kami menuju mobil Jaka hendak pulang. Tiba-tiba seorang wanita menghampiri kami.
"Permisi bang," ucap salah seorang wanita. "Iya mbak, ada apa?" "Boleh kenalan bang?" kata salah seorang wanita sambil menyodorkan tangannya tersenyum kecil ke Jaka. "Iya mbak, aku Jaka dan itu kawanku Tori," ucap Jaka tersenyum lebar sambil berjabat tangan. Lalu wanita lainnya menghampiriku dan sama-sama kami juga berkenalan. Entah aku lupa dengan nama kedua wanita itu. Aku merasa janggal sebetulnya, tapi tidak aku hiraukan itu. "Aduh," Jaka terkejut tangannya berdarah sehabis berjabat tangan. Begitu pula denganku. Maaf, kami cuma iseng, sakit ya bang," ucap salah seorang wanita itu. Mereka memakai cincin tapi ada jarum kecil di baliknya. Ketika bersalaman tentu menusuk begitu saja. Hanya singkat obrolan kami dan para wanita itu pergi. Kemudian kami memasuki mobil lalu meninggalkan lokasi. "Alhamdulillah, semoga jodoh buat kau Jaka." "Kenapa kau tidak minta nomornya? Jangan jual mahal. Sinta terus kau pikirkan, tidak laku kau nanti," jawab Jaka sambil mengemudi dengan ekspresi senang berkenalan dengan wanita cantik. "Belum waktunya Jaka." Jalanan yang becek membuat Jaka berhati-hati mengemudi. Sampai di ujung jalan keluar desa, seorang kakek dengan baju hitam dan celana hitam memakai topi yang terbuat dari sarung serta mengangkat tongkat. Benar, kakek yang waktu itu kami perhatikan saat berada di tempat kejadian. Kakek itu jelas menyadari bahwa kami yang berbuat. Kakek itu melotot tajam, perhatikan kami hingga mobil kami melaju. "Celaka, bahaya Tori. Mungkin wanita tadi ada hubungannya dengan kakek itu," ucap Jaka sambil tancap gas. Kurang lebih mungkin 30 menitan kami berjalan, kemudian Jaka menghentikan mobilnya. "Tori, kau yang nyetir." Aku gantikan Jaka mengemudi. Mungkin dia lelah dan ngantuk. Aku pun sama sebenarnya, tapi tidak terlalu. Jaka duduk di belakang lalu berbaring. "Maaf Tori, letih kali aku ini," ucap Jaka. "Istirahatlah, nanti bangunkan jika sudah sampai," kataku sambil menyalakan mobil kemudian berlalu pergi. Beberapa jam kemudian kami sampai di kontrakan. "Bangun Jaka, pindahlah ke kamar." "Woi Jaka," aku sedikit mengeraskan suara. Aku bangunkan Jaka. Saat aku pegang tangannya panas sekali. Jaka pun bangun dengan susah payah. Aku bantu Jaka berdiri dan berjalan menuju tempat tidur. "Kau istirahat saja dulu, aku mau siap-siap berangkat kerja," kataku sambil menuju kamar mandi. Selesai aku mandi, kondisi Jaka semakin buruk, mukanya pucat dan berkeringat. "Jaka, kau kurang sehat, ayo ke rumah sakit saja." Ambilkan HP-ku," jawab Jaka dengan suara terbata-bata. "Hubungi ayahku, suruh ke sini," susah payah Jaka mengatakan. Aku langsung menghubungi ayah Jaka dan menjelaskan semuanya. Setelah memberikan alamat rumah, ayah Jaka langsung menuju kontrakan. Hari itu terpaksa aku absen menemani Jaka, lalu menghubungi Bon, lalu menceritakan kondisi Jaka. Semakin lama kondisi Jaka semakin buruk, bahkan bicara pun Jaka kesulitan. Kemungkinan kedua wanita yang mengajak kami kenalan waktu itu memiliki maksud tertentu dan ada hubungannya dengan kakek-kakek yang ada waktu di tempat kejadian. Sore itu Bon datang bersama beberapa kawan dan junior. Aku menjelaskan bahwa itu sudah di luar jangkauan Bon jika dia ingin membalasnya. "Assalamualaikum." Seorang kakek berumur 70-an tahun ucapkan salam. Berpenampilan biasa saja, membawa tas yang lumayan besar yang dibawa sopir travel. "Waalaikumsalam," kami serentak menjawab. Kakek itu adalah ayah Jaka. Bon langsung menyambut kedatangan kakek tersebut. "Datang sendiri Pak Dek?" "Iya nak, di mana Jaka?" Aku persilakan masuk dan mengantarnya ke ruangan di mana Jaka berada. "Siapa yang berani membuat Jaka seperti ini?" "Aku tidak tahu Pak. Jadi awal mulanya itu seperti ini Pak," kataku kemudian menjelaskan semuanya. Begitu ya, biarlah nanti aku yang urus." Kemudian dia memegang kepala Jaka sambil kumat kamit. Karena Bon tidak ingin istrinya menunggu lama, Bon berpamitan pulang bersamaan dengan rekan yang lain. Aku tertidur di sofa karena kepalaku mulai berat. Dan akhirnya aku mengalami hal seperti yang Jaka rasakan. Kakek yang datang tersebut adalah ayah Jaka. Beliau adalah Ki Sabto. Setelah Ki Sabto selesai dengan Jaka, beliau kemudian menolongku. Tidak lama kemudian aku sadar, lalu pindah ke kamar di samping Jaka. Jaka juga sudah baikan dan sedang duduk bersender. "Sementara kalian baik-baik saja, jangan keluar dari rumah ini dulu," ucap Ki Sabto.
Ki Sabto menjelaskan jika kami keluar dari kontrakan akan tumbang lagi dan mungkin Ki Sabto tidak bisa lagi mengobati kami. Satu-satunya cara adalah menemui seseorang yang menjadi dalang di balik tumbangnya kami berdua. Dugaanku adalah kakek-kakek yang ada hubungannya dengan Palasik itu. Memintanya untuk mencabut kutukannya. Jika menolak, terpaksa harus berduel. Natori, aku kenal dengan kakek kamu. Ketika aku menjenguk kawanku yang sakit namanya Guntur Geni, aku bertemu kakekmu saat itu. Tidak aku sangka sekarang aku menemui cucunya, ucap Ki Sabto. Sejenak kami mengobrol. Saat mampir ke Padepokan aku tidak sempat bertemu dengan Ki Sabto. Jadi saat itu adalah kesempatan bagiku untuk mengenal beliau. Sementara kami tidak bisa keluar, mampukah Ki Sabto melawan kakek yang waktu itu? Kalian tahu sehebat apa Jaka? Ini ayahnya Jaka, Ki Sabto, sudah pastinya jauh lebih sakti dari Jaka. Malam itu Ki Sabto akan mendatangi kakek Palasik itu. Sebelumnya Ki Sabto mencari penginapan terdekat karena kontrakanku sangat sempit, jadi beliau memilih untuk mencari penginapan. Tentunya Ki Sabto tidak akan mendatangi secara langsung, beliau membawa mobil Jaka pergi menuju tempat penginapan. Jangan coba-coba kau menyusul Jaka, pulihkan kondisimu, ucap Ki Sabto. Lihat nanti, kata Jaka. Kami akan celaka jika keluar rumah begitu saja, tapi bagaimana jika kami keluar secara gaib atau meraga sukma? Sepertinya itu tidak masalah karena Ki Sabto mengingatkan Jaka untuk jangan menyusul karena kondisi Jaka yang masih lemas. Waktu terus berlalu, kami mulai suntuk juga jika hanya berdiam diri di dalam rumah. Jaka sudah mulai gelisah, dia mengambil kerisnya dan sepertinya akan beraksi. Aku akan menyusul ayahku, kau di sini saja, ucap Jaka yang dalam kondisi duduk bersila bersiap ingin meraga sukma. Karena aku tidak mau mengganggunya, aku kembali masuk kamar. Kondisi kami sudah cukup baik sebetulnya, sudah sewajarnya Jaka akan menyusul Ki Sabto. Hal buruk mungkin saja terjadi dengan beliau, maka dari itu Jaka berniat menyusulnya. Aku sebetulnya juga ingin ikut menyaksikannya, tapi sayangnya aku tidak memiliki kemampuan meraga sukma saat itu. Harus dengan bantuan Sinta, baru aku bisa melakukannya. Aku berinisiatif untuk memanggil Sinta, meskipun saat itu bukan malam Jumat, aku mencoba memanggilnya. Aku pejamkan mata, membayangkan wajahnya, lalu memanggilnya berulang kali. Aku tidak berharap itu berhasil, tapi nyatanya Sinta tiba-tiba datang dan berada di sampingku. Aku sempat merasakan kekhawatiran dan ternyata benar. Siapa yang berani melakukan ini kepadamu, suamiku? Tidak perlu kamu tanyakan, istriku. Tentu kamu sudah mengetahuinya. Suamiku, ikutlah di kediaman ibunda terlebih dahulu, Sinta mengatakan sambil memegang tanganku, lalu kami terbang keluar. Ketika keluar rumah, aku melihat ada puluhan harimau putih mengitari kontrakan. Dan di atas rumah, banyak sekali sosok berterbangan yang sesekali hendak menyerang, namun terpantul dinding yang tidak terlihat. Yang berterbangan di atas rumah adalah sosok kiriman seorang dukun, mungkin kakek yang waktu itu. Sosok bola api melayang di udara. Jika diperhatikan, itu bukan sosok bola api biasa, melainkan kepala yang diselimuti api. Di Sumatera Barat dikenal bernama Salua, atau jika di Jawa bernama Banaspati. Ketika Sinta datang, bola-bola api itu sudah dia lenyapkan, namun datang lagi tanpa ada habisnya. Jika ingin menghentikannya, harus melenyapkan pengirimnya. Aku dan Sinta tidak menghiraukan itu. Kontrakanku sudah dipastikan aman, dijaga puluhan macan putih. Kami terbang dengan cepat menuju hutan Pasaman, di mana kerajaan Ibunda Sinta berada. Tidak butuh waktu lama kami sampai di pintu gerbang. Disambut beberapa pelayan serta datang sebuah kereta yang mewah. Kami masuk kereta dan berjalan menuju kediaman Ibunda Sinta. Tidak ada perubahan sama sekali, suasana di sekeliling masih tetap indah. Tidak lama kemudian kami sampai. Kami turun dari kereta dan menuju pintu yang tiba-tiba terbuka dengan sendirinya. Di kanan dan kiri kami ada beberapa prajurit elit yang cantik-cantik menunduk hormat melihat kedatangan kami. Di ujung ruangan seorang wanita cantik bersayap duduk di singgasana. Dan di belakangnya tentu ada 4 pengawalnya. Ibunda, kami datang, Sinta mengatakan sambil menunduk. Tidak jelas percakapan apa yang mereka katakan. Intinya Sinta meminta untuk membawa beberapa pasukan bersamanya dan Ibunda Sinta mengizinkan. Tetapi karena akan terlalu mencolok membawa banyak pasukan, Ibunda Sinta mengizinkan membawa ke 4 sirah yang setara dengan seluruh kekuatan yang ada di kerajaan Peri.
Beberapa saat kemudian aku dan Sinta keluar dari kerajaan diikuti keempat sirah, kemudian menyusul Ki Sabto dan Jaka. Saatnya untuk membuat perhitungan. Kami menuju kampung Palasik diikuti empat sirah di belakang kami. Keberadaan Jaka dan Ki Sabto cukup sulit ditemukan hingga kami mendengar suara ledakan yang berasal dari arah pegunungan berbukit. Dam! Kami bergegas menuju ke arah bukit. Lalu Ki Sabto dan Jaka serta ada dua sosok makhluk gaib berpakaian seperti tokoh Jawa. Mereka terkepung, dikeroyok oleh kakek-kakek tua yang lebih dari beberapa orang, serta beberapa pemuda yang gagah yang masing-masing didampingi makhluk yang nampak kuat sekali. 4 melawan sekitar 20, perbedaan jumlah yang cukup besar. Tentu Jaka dan Ki Sabto hanya bisa bertahan. Aku memperhatikan mereka dari atas. Sebelum musuh menyadari, aku berniat ingin melancarkan serangan tiba-tiba. Suamiku, jangan gegabah menggunakan pusaka itu. Tidak perlu khawatir, aku tahu batasku. Kami mendarat tepat di tengah-tengah kepungan dan membuat mereka terkejut kedatangan kami. Belum pernah aku mencoba tombak naga emas di dunia manusia. Sekali ayunan, bagaikan angin topan menerjang membubarkan formasi kepungan mereka. Hanya dengan itu saja, beberapa dari mereka terluka terkena angin dari kibasan tombak. Aku cukup terkejut, begitu juga dengan Jaka yang melongo seperti tidak percaya apa yang dia lihat. Seorang kakek maju lalu disambut oleh Ki Sabto. Cabut kutukan anakku dan temannya. Jika tidak, mari kita berduel 1 lawan 1. Baik, kita akhiri ini. Akan aku cabut kutukan mereka. Tetapi berjanjilah untuk tidak ikut campur urusan kami. Dua sosok gaib yang bersama Jaka dan Ki Sabto perlahan menghilang. Mereka adalah pengawal Ki Sabto. Melihatku memegang tombak naga emas tentu membuat Jaka dan Ki Sabto jadi bertanya-tanya. Dari mana kau dapatkan tombak gaib ini, nak? Tanya Ki Sabto. Aku mengatakan kepada beliau, tombak naga emas aku dapatkan saat datang ke Istana Langit. Aku hanya berikan penjelasan singkat, titik pentingnya saja. Aku kira kau gagal saat itu, Tori. Kau sendiri tidak menanyakan itu, Jaka. Jaka tidak begitu heran juga. Baginya itu hanyalah sebuah tombak gaib saja. Karena permasalahan selesai, kami bubar kembali ke tempat masing-masing. Dan seperti tidak ada yang terjadi setelahnya. Paginya aku langsung berangkat kerja, melakukan aktivitas biasanya. Jaka masih dikontrakan bersama Ki Sabto. Sore harinya mereka kembali ke Jambi. Yang kami lakukan hanyalah untuk menolong. Meskipun niat baik belum tentu mendapat sambutan yang baik juga. Sikap orang itu berbeda-beda. Tidak perlu menunjukkan sisi baik kita. Yang tidak suka akan mengira itu hanyalah pencitraan. Cukup diam dan netral, tidak perlu menonjolkan kelebihan kita. Beberapa hari berlalu, aku mendengar kabar baik dari Pak Nga. Situasi di sana sudah mulai agak mereda. Tidak ada lagi teror Palasik. Para warga juga mulai sedikit lega, meskipun masih dalam situasi yang waspada. Tidak bisa lagi untuk benar-benar tenang. Sosok Palasik sudah menjadi momok mengerikan dalam hati mereka. Bahkan sampai saat ini, tidak pernah diketahui Palasik mana yang telah mencelakai keluarga Rosi. Sudah lewat beberapa hari saat kejadian, aku kembali di kehidupan biasanya yang membosankan, monoton dan terus berulang. Entah kenapa kehadiran Mbak Kun dan Om Gen membuat rasa bosanku sedikit terobati. Mbak Kun juga mulai sedikit lancar dalam komunikasi. Hanya Om Gen saja yang memang tidak bisa bicara dalam bahasa manusia. Secangkir kopi menemaniku yang tengah duduk di kedai kopi yang berbeda di pertigaan jalan ke arah kontrakanku berada. Hujan cukup lebat yang membuatku harus tertahan di kedai. Kurang lebih 1 jam hujan baru reda meskipun agak gerimis. Karena waktu juga sudah semakin malam, aku nekat buru-buru pulang. Dari perempatan aku berlari. Kurang lebih 300 meter lagi aku sampai rumah. Aku melihat sosok tinggi kurus berwarna hitam. Wujudnya kurang begitu jelas karena kurangnya penerangan jalan. Sosok itu berdiri di depan rumah lalu menghilang saat melihat kehadiranku. Penampakan seperti itu sudah hal biasa bagiku, jadi tidak aku pikirkan. Dan ketika ingin melewati jalan yang menuju kontrakanku, terlihat lagi sosok tinggi itu seperti ingin masuk rumah dan kemudian hilang lagi saat menyadari kehadiranku. Dalam satu waktu aku menemui sosok yang sama 2 kali. Mau heran tapi ya apa yang harus diherankan. Akhirnya aku tidak peduli. Aku hanya ingin segera melangkah ke tempat tidur. Tidak ada yang membuat aku tertarik dengan sosok tersebut. Paginya aku berangkat kerja. Ada beberapa orang berkumpul di rumah yang malam itu aku melihat sosok tinggi hitam yang kedua kalinya. Aku berhenti sebentar dan bertanya kepada salah seorang di sana.
Ada apa udah? Kataku yang masih duduk di motor. Mas Tori, Mas, Pak Ragil meninggal. Kenapa bisa begitu? Bukankah beliau baik-baik saja sebelumnya? Pak Ragil ini yang selalu aku sapa saat aku olahraga di pagi hari. Beliau pasti di depan rumah, entah mencuci motor, menyiram tanaman dan aktivitas lainnya. Aku tidak paham Mas Tori. Aku hanya sebatas bertanya saja dan tidak tahu penyebabnya. Karena aku harus segera berangkat kerja, jadi aku tidak sempat untuk melayat pagi itu. Sore itu aku langsung pulang. Yang meninggal sudah dimakamkan di tempat pemakaman sebelah kontrakan. Jaraknya kurang lebih 200 meter dari tempat aku tinggali. Tidak ada yang istimewa malam itu. Aku menghampiri Mbak Kun yang sedang bernyanyi. Mbak, kalau boleh tahu mbaknya matinya kenapa? Sekedar iseng aku bertanya. Mbak Kun diam tidak bergerak. Kemudian Mbak Kun menjawab lirih tetapi sangat jelas. Aku bunuh diri, menggantung di atas sumur. Mendadak aku merinding. Mbak Kun menjawab seperti itu. Tadinya aku hanya iseng saja mengucapkan kalimat itu, tetapi aku menjadi penasaran dan banyak pertanyaan di kepalaku. Maaf Mbak, lantas apa yang membuat Mbak Kun harus bunuh diri? Aku melanjutkan pertanyaan lalu duduk di kursi plastik yang aku ambil dari dapur. Aku hamil. Kekasihku menolak bertanggung jawab, justru memutus hubungan setelah mengetahui aku hamil. Jawab Mbak Kun lalu menangis. Seandainya aku bisa bantu untuk menenangkan Mbak Kun, coba katakan apa yang Mbak Kun inginkan. Aku mau bantu asal itu masih di batas wajar. Kataku berikan penawaran sambil mencoba untuk menggali info lebih dalam. Jadi dalam percakapanku dengan Mbak Kun, dia dahulu adalah seorang mahasiswi di universitas terdekat dan nama Mbak Kun adalah Neni. Neni mempunyai seorang kekasih yang masih satu kampus dengannya, hanya berbeda jurusan. Dia namanya Johan. Saat itu, ketika Neni meninggal, berumur 24 tahun dan Johan 28 tahun. Jadi saat itu ketika aku mulai menempati kontrakan, Johan seharusnya berumur 32 tahun jika dihitung saat meninggalnya Neni. Setelah mendengar pernyataan Neni, aku berjanji untuk mencari Johan dan akan membawanya ke kontrakan. Neni hanya mengangguk, kemudian hilang. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.